Setiap tahun kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati momen yang luar biasa. Momen yang melegenda dalam sejarah peradaban manusia, yaitu Idul Adha. Dalam peristiwa Idul Adha banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari berbagai macam sisi. Dan hadirin, kalau kita coba sedikit lebih dalam merenungi tentang perintah Allah untuk melakukan sholat Idul Adha, untuk berkorban dengan hewan korban yang sudah disyariatkan, sebenarnya hadirin ada sisi yang harus kita perhatikan dengan sangat, yaitu bagaimana kita melanjutkan misi besar Ibrahim alaihissalam dan para nabi berikutnya hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membangun peradaban dengan menjadikan anak-anak, pemuda-pemuda, bahkan generasi Islam menjadi generasi yang hebat, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hebatnya seperti halnya Ibrahim alaihissalam, hebatnya seperti halnya Ismail alaihissalam, hebatnya sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah hingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan hingga kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya hadirin, asadakumullah, kita perlu merenungkan kembali dan mencari semangat baru dari setiap tahun kita adakan Idul Adha ini. Coba bayangkan, Rasulullah Muhammad SAW disebut Habibullah, kekasih Allah. Tetapi sebagaimana dilansir oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau yang menyebutkan bahwa sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW itu sama sebutannya dengan Ibrahim alaihissalam, yaitu Khalilullah. Memang kalau kita belajar dari sisi bahasa, antara Habib dan Khalil itu lebih tinggi Khalil, dan ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah mengatakan Allah menjadikan aku ini sebagai Khalil, sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, sebagai kekasih. Masya Allah. Jadi rupa-rupanya di antara Nabi dan Rasul, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, di antara Nabi dan Rasul yang terkumpul dalam ulul azmi, di antara Nabi dan Rasul semuanya dengan berbagai macam cobaan-cobaannya, ujian-ujiannya, mukjizat-mukjizatnya, rupa-rupanya Allah spesial untuk orang dua ini, untuk Nabi Yuna yang dua ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya hadirin? Coba sadar atau tidak, dalam setiap hari kalau orang sholat 5 waktu 17 rakaat, maka setiap sholat itu harus ada yang namanya sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah. Apa artinya ini? Ini luar biasa. Ini nikmat yang dahsyat yang tidak diberikan oleh orang-orang selain umat Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam ini diajarkan untuk sukses dan bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau sudah menebar banyak manfaat, maka akan tercipta yang namanya rahmat. Rahmatnya bukan hanya untuk diri keluarganya saja, tapi untuk lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia, apapun agamanya.
Dan ternyata hadirin, kalau kita kaji banyak ilmu-ilmu, maka akan ditemukan bahwa orang sukses itu, orang bisa mencapai mimpi itu, cita-cita yang dia inginkan itu, kalau dia ada pembimbingnya, ada coachnya, ada pembinanya, ada yang mengantarkannya, ada yang memberikan fasilitas untuknya. Kenapa begitu? Karena biasanya coach inilah yang lebih berpengalaman dan tidak ingin kesalahan-kesalahan yang dulu dia lakukan akan terulang untuk generasi-generasi berikutnya. Hadirin, dan dalam peristiwa Idul Kurban ini kita disuruh kembali mengambil semangat dua profil dahsyat ini, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang hebat. Apalagi hadirin, kalau kita pelajari lebih jauh bahwa di dalam peristiwa Idul Kurban ini ada yang lebih dahsyat dari sekedar berkorban, memotong hewan kurban, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana orang Islam ini punya akidah yang kuat, punya kekuatan mental, punya kekuatan spiritual, punya kekuatan pengabdian, punya keberanian untuk merubah, tentu dengan cara-cara yang luar biasa, cara-cara yang baik, cara-cara yang hasanah. Coba kita lihat dalam surat Maryam ayat 41 sampai 46 kurang lebih, bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam yang berdialog dengan ayahnya, yaitu Azar, mengingatkan ayahnya untuk menyembah Allah, mengajak berdialog pada ayahnya tentang Tuhan-Tuhan yang disembah ayahnya, bahwa Tuhan yang disembah ayahnya itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbuat apapun. Tapi hadirin, ketika kemudian dijawab oleh ayahnya, Ibrahim, apakah kamu menghina Tuhan-Tuhan kami? Masya Allah. Kalau begitu, kalau kamu tidak berhenti dari cara-caramu seperti ini, mendialogkan tentang Tuhan ini, maka akan aku rajam kamu dan akan kuusir kamu hingga dalam waktu yang lama. Masya Allah, hadirin azakumullah. Tapi lihat apa jawaban Ibrahim. Ibrahim masih muda loh. Waktu itu Ibrahim belum menikah, masih muda. Dialognya udah luar biasa. Dan apa kata Ibrahim? Ayah, ya, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Masya Allah. Coba kalau sekarang kita lihat anak muda, mungkin kalau dimarahin ayahnya, ya, atau mungkin ada kesalahan dalam keluarganya, bisa jadi terus ngambek, pergi entah kemana, ya, bahkan mungkin dendam, benci. Itu tidak terjadi pada sosok Ibrahim alaihissalam. Bagaimana juga ketika beliau menghadapi Namrud dengan patung-patung yang begitu banyak, ya, Masya Allah. Bagaimana Ibrahim, sosok anak muda yang dahsyat, kemudian yang ngajarinya langsung Allah. Tapi kemudian setelah Ibrahim menjadi sosok yang hebat, yang soleh, meneruskan ajaran itu kepada anaknya Ismail, Ishak. Diduplikasi kehebatan akhlak karakter itu, sehingga kemudian menghasilkan Ismail yang bersedia dalam usia yang anak-anak menyediakan dirinya untuk dikorbankan atas perintah Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Hadirin, ya. Kemudian kita lihat di dalam Al-Quran bahwa Allah lewat peristiwa Idul Adha ini seakan mengingatkan kita untuk memberikan perhatian khusus lebih dari sekedar berkorban, yaitu bagaimana kita membina, mendidik, mengajarkan kebaikan, keislaman kepada anak kita, kepada remaja yang kita miliki, kepada pemuda di sekitar kita, pada anak cucu kita, pada keluarga kita. Itu pelajarannya luar biasa. Sampai detik ini pun kita masih melihat tidak sedikit orang-orang Islam, anak mudanya, remajanya yang kehilangan figur. Tidak ada kiblat atau teladan yang bisa kemudian masuk ke dalam jiwanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, setiap sholat dikenalkan dua figur dahsyat,
Ibrahim alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya dua nabi ini hadirin asyadakumullah yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dua nabi ini uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Allah, qad kanat fi Ibrahim uswatun hasanah. Qad kanat uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Masya Allah, sungguh ada uswatun hasanah dalam pribadi seorang Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi Masya Allah, Adam alaihissalam tidak disebut uswah hasanah, Musa alaihissalam tidak disebut uswah hasanah. Siapa lagi? Ya, Yusuf alaihissalam tidak disebut uswah hasanah. Tapi spesial uswah hasanah ini untuk Khalilullah, kekasih-kasih Allah yang tingkatannya luar biasa, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hadirin. Dan kita lihat rata-rata para nabi, para rasul itu merintis karirnya, karakter pribadinya dari sejak anak-anak, remaja, sehingga mereka ketika remaja dan pemuda jauh dengan remaja dan pemuda yang dididik dengan peradaban-peradaban kekinian.